Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Ernisa dengan NIM C1C022142 akan menjelaskan mengenai PPH, subjek pajak, dan objek pajak pada mata kuliah perpajakan 1, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Doni Eka Putra. Yang pertama yaitu adalah pengertian PPH. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan atau PPH pada pasal 25 atau PPH 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud oleh PPH pasal 21. Pasal pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPH pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang menghasilkan dibayar bulanan, bukan pegawai, dan wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tarif PPH pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPH bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Kemudian yaitu penghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Dalam sebuah perusahaan, penghasilan adalah penentu utama harga saham suatu perusahaan, karena penghasilan serta faktor-faktor yang berkaitan dapat menunjukkan apakah bisnis akan menguntungkan dan berhasil dalam jangka panjang. Penghasilan merupakan angka yang penting dan banyak dipelajari dalam laporan keuangan perusahaan. Penghasilan menunjukkan profitabilitas jika dibandingkan dengan perkiraan analisis, sejarah kinerja perusahaan dan relatif terhadap kompetitor dan rekan-rekan industri. Kemudian itu adalah pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan pribadi atau organisasi kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan pajak tertentu, seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak terdiri dari 3 jenis, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Nah, subjek pajak juga digolongkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu adalah subjek pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini. Contohnya seperti orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua yaitu adalah subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini. Yang pertama yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang terakhir adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha di dalam Indonesia. Kemudian yaitu yang ketiga adalah mulai dan berakhirnya subjek pajak, di mana tercantum pada pasal 2A yaitu kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 huruf A dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Dan yang keempat adalah golongan yang merupakan bukan subjek pajak, yakni menurut undang-undang ada 3 golongan yang termasuk bukan subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat diplomatik, dan ketiga organisasi internasional. Mengutip bagian penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPH, bahwa sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsultan, dan pejabat-pejabat lainnya dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Dan yang terakhir adalah mengenai tentang pengertian objek pajak. Objek pajak sebagai harta yang terutang pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Contoh objek pajak yaitu adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan, kegiatan maupun penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, bunga, dividen, penerimaan kembalian pembayaran pajak, dan sewa. Dan contoh bukan objek pajak yaitu seperti bantuan atau sumbangan, harta hibahan, warisan, setoran tunai, pengganti atau imbalan, dan pembayaran asuransi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.